Recording progress. Oke, teman-teman, baik untuk memulai presentasi kita pada hari ini, marilah kita untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa tadi lancarlah diskusi kita dari awal sampai akhir. Baiklah teman-teman, saya selaku moderator untuk kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai nilai-nilai gotong royong dalam perspektif Pancasila yang akan dibacakan oleh Muhammad Alvaro. Kepada Muhammad Alvaro kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Muhammad Alvaro dengan NIM 2206508 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang gotong royong sebagai dalam perspektif Pancasila. Teori konsep tentang gotong royong. Gotong royong menurut Insinyur Soekarno dalam perspektif aksiologi Max Keller dan merefleksikannya bagi penghayatan nasionalisme di Indonesia. Aksiologi dipilih sebagai objek formal karena yang hendak diteropong dalam penelitian ini adalah gotong royong sebagai sebuah nilai khas Indonesia. Pembahasan tema ini diharapkan dapat menyumbangkan sesuatu bagi kehidupan masyarakat Indonesia saat ini yang tampaknya hidup dalam krisis gotong royong di berbagai bidang. Soekarno merangkum Pancasila dalam satu nilai, yaitu gotong royong atau yang biasa disebut sebagai Ekasila. Gotong royong dapat menjadi dasar nasionalisme Indonesia yang dibangun atas dasar kebersamaan justru dan bukan bersifat chauvinitis. Gotong royong memiliki dimensi kemanusiaan yang justru dapat menjadi pengikat kebersamaan antar bangsa. Bangsa ini dalam alur pikir Keller seharusnya meminati nilai gotong royong lewat pendidikan kegotong royongan dan mewujudkan diri sebagai bangsa yang utama. Gotong royong merupakan penerapan dari sila 5 Pancasila. Menurut Insinyur Soekarno, gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang disebut sebagai satu karyo, satu gawe. Dalam beberapa dekade belakangan ini, perlahan tapi pasti sebagian besar tatanan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik dirasuki gaya hidup konsumerisme atau konsumsi yang menggada-ada. Kebebasan hampir tanpa kendali. Norma-norma sosial dan etika sebagai perekat kehidupan berbangsa diabaikan. Tidak dapat dielakkan, norma-norma lama satu persatu diganti dengan norma-norma baru yang berbasis pada nilai-nilai individualis. Baiklah, masalah dan fakta. Masalah yang timbul belakangan ini, interaksi sosial masyarakat Indonesia dapat digambarkan sedang mengalami situasi kekacauan sosial. Kekacauan sosial ini mirip dengan konsep anomi yang digunakan oleh Durkheim untuk menggambarkan kondisi relasi masyarakat atau individu di mana konsensus melemah. Faktanya yang kita rasakan pada saat sekarang ini, gotong royong merupakan nilai budaya masyarakat yang dimanfaatkan sebagai mekanisme dalam mengatasi berbagai permasalahan di tingkat lokal. Tulisan ini disusun berdasarkan isu memudarnya nilai gotong royong di masyarakat akibat dari terjadinya perubahan sosial. Masalah selanjutnya, gotong royong dalam konstruksi sosial dan dalam pandangan Islam. Budaya gotong royong ini sesungguhnya bukan hal baru dalam peradaban manusia. Pada dasarnya manusia sesuai dengan fitrahnya merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri melainkan membutuhkan pertolongan orang lain. Ketika gotong royong menjadi penciri dan kearifan lokal bangsa Indonesia yang menunjukkan kohesi sosial dalam solidaritas sosial dan interaksi sosial,
Masihkah kegotong royongan tersebut tumbuh dan berkembang di masa sekarang? Manakala arus globalisasi tidak terbendung lagi dan manakala masyarakat terkotak-kotak dalam sebuah komunitas sesuai keberminatan mereka. Faktanya, di balik keberagaman tersebut meniscayakan adanya berbagai budaya dan bentuk kearifan lokal yang berbeda, khas dan unik pada tiap-tiap daerah. Namun, keberagaman suku, bangsa, dan bahasa tersebut dapat disatukan dalam satu bangsa Indonesia dan satu bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang C, pembahasan. Pembahasan 1 dilihat dari masalah ini, yang dimana gotong royong belakangan ini interaksi sosial masyarakat Indonesia dapat digambarkan sedang mengalami situasi kekacauan sosial. Hal ini berbeda dengan konsep gotong royong menurut Insinyur Soekarno, yang dimana Soekarno merangkum Pancasila dalam satu nilai, yaitu gotong royong atau yang disebutnya sebagai Ekasila. Nilai-nilai gotong royong sebagai inti sari Pancasila ternyata menemukan tantangan besar. Keanekaragaman di berbagai bidang yang mewarnai bangsa Indonesia sebenarnya menjadi modal dan potensi yang luar biasa untuk kemajuan bersama. Akan tetapi, justru berbagai fenomena kerusuhan dan konflik yang merongsong rasa nasionalisme Indonesia sebagai bangsa yang besar. Nilai gotong royong ternyata bukan hasil perasaan subjektif Soekarno. Gotong royong sudah ada tanpa Soekarno berpidato dan melekat pada pengembangannya, yaitu manusia Indonesia. Sudah sewajarnya kita sebagai masa depan bangsa harus menerapkan hidup dengan gotong royong dalam persepsi Pancasila dan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Pembahasan kedua, konsep gotong royong dalam konstruksi sosial dan dalam pandangan Islam. Ketika gotong royong menjadi penciri dan kearifan lokal bangsa Indonesia yang menunjukkan kohesi sosial dalam solidaritas sosial dan interaksi sosial, kegotong royongan tumbuh dan berkembang di masa sekarang. Dari pembahasan ini kita dapat menyimpulkan teori penghayatan nilai-nilai Pancasila yang tidak berjalan dengan baik mengakibatkan nilai gotong royong yang telah dicetuskan oleh Soekarno pada saat ini sudah mulai berkurang dalam kehidupan bermasyarakat. Akibatnya muncul penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila yang memicu perpisahan di Indonesia. Dengan sebagai contoh memudahnya gotong royong pada zaman sekarang betapa mirisnya karena budaya tersebut sudah tergilas arus globalisasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materinya, Alvaro. Selanjutnya kita akan buka sesi penambahan materi. Bagi teman-teman yang bisa menambahkan materi, silakan raise hand dan kemukakan materi tambahannya. Kita tunggu sekitar 5 menit. Adakah yang mau menambahkan materi kami, teman-teman?
Oke, baik teman-teman yang nggak ada penambahan materi, kita langsung buka sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand, kemudian ajukan pertanyaannya. Izin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Adila Midayatul Fajri dari Prodi Teknik Elektroindustri. Nah, Baik, izin bertanya, kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam gotong royong tersebut? Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Niala Sarifah. Boleh? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niliana Sarifah. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Kimia. Izin bertanya, Kak. Tadi kan sudah dijelaskan oleh rekan Kakak yang Muhammad Alvaro, yaitu bahwa gotong royong ini mengalami penyimpangan-penyimpangan yang terbilas oleh arus globalisasi. Jadi di sini saya ingin bertanya, Kak, apa sih contoh dari penyimpangan-penyimpangan gotong royong itu? Itu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Niliana Sarifah. Selanjutnya yaitu Raffi Muhaimin. Baik, makasih kepada moderator. Izin bertanya, apa saja nilai-nilai gotong royong pada pandangan Islam tersebut? Baik, itu saja pertanyaan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Selanjutnya Novita Sarinur Saputri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Izin bertanya, pertanyaannya, kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan nilai-nilai gotong royong, dan apa yang menjadi faktor pendorong dalam menumbuhkan semangat gotong royong, dan juga termasuk ke dalam penerapan sila keberapakah dalam Pancasila gotong royong saat melakukan kerja bakti atau gotong royong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu ada Irfan Fadila, tetapi mohon maaf sampai di Irfan Fadila saja untuk pertanyaannya. Kita menampung 1, 2, 3, 5 pertanyaan. Oke Bang, silakan Bang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Fadila, izin bertanya. Pada zaman sekarang ini, rasanya akan sangat sulit untuk menolak perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh globalisasi. Contohnya adanya smartphone dan media sosial. Nah, bagaimana cara kita agar tetap mengikuti arus globalisasi
tapi tidak meninggalkan budaya asli milik bangsa kita, termasuk budaya gotong royong. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga teman-teman diharapkan untuk yang bertanya diharapkan untuk selalu raise hand ya supaya kami bisa nyebut namanya nanti. Yang pertanyaan pertama tadi boleh di raise hand, Bang? Pertanyaan pertama boleh raise hand, Bang? Oke. Kami butuh waktu untuk mencari jawabannya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini karena waktunya sudah berjalan mundur 4 menit ya. Jadi saya akan menjawab salah satu pertanyaan terlebih dahulu. Kemudian teman-teman kembali lagi masuk di sini dan akan menjawab dan kami akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan ini yaitu dari Novita Sari Nur Saputri yang pertanyaannya adalah kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mengimplementasikan nilai-nilai gotong royong dan apa yang menjadi faktor pendorong dalam menumbuhkan semangat gotong royong serta penerapan sila keberapa dalam Pancasila gotong royong tersebut. Nah, jadi saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu kegiatan apa saja yang dilakukan. Nah, kegiatannya itu adalah ikut selalu membantu orang tua kita, baik dalam mencuci piring, membersihkan rumah, dan yang lain halnya. Kemudian selalu ikut dalam kegiatan-kegiatan kerja bakti, kegiatan-kegiatan organisasi yang ada di masyarakat, kegiatan-kegiatan yang saling menumbuhkan semangat gotong royong pada masyarakat. Tidak introvert selalu dan harus aktif dalam bermasyarakat. Serta jangan lupa untuk tidak membuang sampah sembarangan. Selalu buanglah sampah kepada tempatnya. Itu adalah cerminan kita untuk mengimplementasikan gotong royong tersebut. Kemudian selalu adil dalam tindakan apa saja. Kemudian faktor pendukung yaitu dalam diri kita sendiri. Kalau seandainya tidak ada dalam diri kita, tidak akan bisa terjadinya semangat gotong royong. Kemudian faktor di luarnya atau eksternalnya, yang dimana faktor inilah yang menentukan kita. Dimana ketika kita nanti di luaran sana atau di luar dari rumah kita, itu pasti akan banyak sekali gangguan-gangguan kepada kita. Nah, disinilah kita yang harusnya memfilter kegiatan-kegiatan yang tidak baik untuk kita. Nah, semisalnya kita harus melakukan yang memfilter yang baik-baiknya. Misalkan toleransi kita kepada yang lainnya, misalkan ada agama lain yang sedang sholat, atau mungkin bisa saja kita toleransi bahwasanya mereka itu tidak bisa melakukan apa-apa, boleh. Kemudian juga kita berkeluarga, kekeluargaan yang baik, itu tidak bertengkar dalam keluarga, adik kakak selalu bertengkar, nah itu kita minimalkan untuk tidak bertengkar dalam keluarga. Kemudian tumbuhkan rasa nasionalisme sehingga membentuk suatu masyarakat yang peduli dengan lingkungannya. Nah, kemudian penerapan Pancasila gotong royong itu adalah sila kelima Pancasila. Nah, sekian jawaban dari saya. Apakah Nur Saputri bisa menerimanya?
Ya, terima kasih Gusti Fernando sudah menjawab pertanyaan dari saya. Untuk jawabannya itu saya cukup mengerti dan paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman, bentar lagi kita akan close, kemudian masuk lagi ya teman-teman. Jangan lupa masuk lagi. Oke Bang, oke. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, Ya, lanjut aja. selanjutnya yaitu pertanyaan dari Liliana Sarifah. Yang pertanyaannya adalah contoh dari penyimpangan gotong royong. Nah, di sini menyimpulkan bahwa perbedaan dari pertanyaan sebelumnya adalah kebalikannya, yaitu penyimpangannya. Nah, penyimpangan dari gotong royong ini, misalkan teman-teman semua itu tidak peduli akan lingkungan teman-teman sendiri, tidak peduli apakah kegiatan di luar itu bagus, tidak peduli. Pokoknya tidak peduli teman-teman tentang kehidupan di luar. Nah, ini atau disebut dengan kalau biasanya itu orang nyebutnya introvert. Nah, tidak peduli apapun itu yang ada di luar, dia hanya sendirian bermain game di rumah mungkin, atau mungkin lagi tidur-tiduran di rumah. Nah, kedua itu adalah seperti halnya yang kita sering dengar, yaitu tawuran antar pelajar, tawuran antar sekolah, tawuran antar apapun itu sering kita dengar. Nah, itu adalah salah satu penyimpangan dari gotong royong. Kenapa? Karena tawuran itu tentu bersama-sama kan. Nah, inti dari gotong royong itu adalah kebersamaan. Namun, dalam kebersamaan itu ternyata melakukan pekerjaan yang tidak semestinya dilakukan. Yang kedua adalah bolos. Biasanya bolos belajar ini itu tidak sendirian, biasanya ramai-ramai. Nah, itu adalah inti dari gotong royong, yaitu bersama-sama, namun melakukan hal yang tidak bagus atau tidak baik gitu. Padahal saat berada di rumah, dia pamit izin kepada orang tuanya untuk untuk belajar di sekolah, tetapi tidak dia lakukan semestinya. Kemudian itu saja yang dapat kami berikan jawabannya kepada Liliana Sarifah. Apakah diterima jawabannya? Ya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Kemudian tadi pertanyaan pertama oleh siapa tadi? Lupa saya namanya. Siapa yang memberikan pertanyaan pertama? Oh, Dilham. Nah, Dilham, saya sudah jawab pertanyaannya dari Nur Saputri. Apakah Dilham menerima pertanyaannya? Menerima jawabannya? Ya, saya menerima jawabannya. Terima kasih juga kepada Liliana sudah kepada Novita. apa tadi? Novita telah menanyakan sesuai yang apa saya tanyakan dan telah dijawab. Terima kasih kepada Bang Nando yang telah menjawab. Sekian. Bapaknya nggak masuk ini. Bapaknya nggak mau masuk kayak. Bapak nggak masuk, kenapa Bapak?
Untung aku Biar nggak gak telat. dimarahin. Supaya nggak Janji dimarah-marahin nggak lagi. dimarahin. Semuanya direvisi, Mendok. Iya, Enak kali kok kalian ya, nggak ada dosennya. maksudnya Aku sudah ketebak punya aku bakal dicoret semua karena tidak sesuai rangkaian. tadi jangan kan itu. Tadi ada yang ngumpul yang tidak sesuai skema dari laporan atau makalah gitu. Malahan diurutnya kayak 1 2 3 gitu. Ai? Kayak poin-poin aja gitu. Poin aja. Kalau punya aku langsung pembahasan, penutup, baru referensi. Kayak udah ketebak bakal salah sih. Ya Pas iya. nengok punya. Teman-teman lanjut musyawarah atau diskusi aja, nanti bahas itu. Soalnya kita waktunya terbatas di Zoom kan. Jadi Iya. yang penting-penting aja bahas sekarang dulu. Ini teman-teman Intinya saya, ini rekan saya lagi cari jawaban, Kak. Oke. 2 lagi ya teman-teman pertanyaannya. Silahkanlah dijawab biar cepat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Raffi Muhaimin, yaitu apa saja nilai-nilai gotong royong dalam pandangan Islam. Penerapan nilai gotong royong dalam pandangan Islam sudah ada atau sudah terbentuk pada sebelum kita merdeka, dengan yang dapat kita lihat yaitu terbentuknya organisasi-organisasi yang berasaskan agama Islam. Dan bukan itu saja, seperti apa yang tergambar dalam Al-Quran, Allah memfirmankan dalam Quran surah Al-Maidah ayat kedua, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara Raffi Muhaimin. Baik, cukup bisa diterima. Terima kasih atas jawabannya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu tentang pada zaman pertanyaan oleh di pada zaman akan sangat sulit untuk menolak perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh globalisasi. Contohnya adanya smartphone dan media sosial. Nah, bagaimana cara kita agar tetap mengikuti arus globalisasi tapi tidak meninggalkan budaya asli milik bangsa kita, termasuk budaya gotong royong? Menurut saya, kita sebagai bangsa Indonesia yang pada zaman sekarang ini sudah mengikuti arus yang sudah mengalami era globalisasi, kita harus dapat memilah apa yang baik bagi diri kita, dan kita harus membagi untuk gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Dan sudah sewajarnya kita sebagai masa depan bangsa harus menerapkan hidup dengan gotong royong dalam persepsi Pancasila dan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah, itu yang dapat saya jawab dari pertanyaan Irfan Fadilah. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Saya rasa sudah cukup jelas. Saya kembalikan kepada moderator untuk semuanya. Terima kasih kepada jawabannya Muhammad Alvaro.
dan terima kasih pula kepada teman-teman yang sudah bertanya. Selanjutnya yaitu kasih kami saran dan kritikan. Bagi teman-teman yang ingin memberikan saran dan kritikan, kami persilakan salah satu saja. Adakah kritikan dan sarannya, teman-teman? Jika tidak ada, maka mohon izin saya selaku moderator kelompok 13. Dengan ini kami selesaikan presentasi kami. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami persilakan untuk kelompok 15 untuk mengambil alih moderatornya. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tolong buat yang jadi host tadi, hostnya bisa diubah Udah, ke Kak. saya atau Raffi, Udah, Kak. karena kita udah. Oh, bisa. Raffi mana? Kak, tolong ubah namanya, jangan pengguna Zoom dong. Kasih nama lengkap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Kurniawati dengan Prodi D4 Teknik Elektroindustri. Baiklah, saya dari kelompok 15 bersama rekan saya, Ali Raffi Muhaimin. Raffi, udah ada di Zoom? Udah, Kak. Udah. Nah, baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah atau materi yang ada di kelompok kami, yaitu sebentar ya teman-teman. Sudah ada yang bisa melihat materi kelompok kami? Udah, Kak. Sudah. Baiklah, di sini saya berperan sebagai moderator untuk penyampaian materi dengan tema pengaruh media sosial terhadap nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial. Itu akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ali Raffi Muhaimin. Kepada Raffi, dipersilahkan. Baik, kepada moderator, terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 15 dengan judul Pengaruh Media Sosial Terhadap Nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, teori. Mohon maaf, sebentar. Yang pertama, teori. Era digital ini telah mengakibatkan digitalisasi di segala bidang, sehingga terjadi rotasi tentang cara-cara kehidupan sosial dari konvensional ke digital. Generasi muda saat ini identik dengan media sosial. Media sosial yang ada memudahkan kita untuk merasa dekat dengan yang jauh dan merasa jauh dari yang dekat. Namun, pada dasarnya media sosial yang ada merupakan sarana untuk menjalin komunikasi antar manusia. Namun,
Belakangan ini media sosial kerap digunakan untuk hal-hal yang berdampak negatif. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan hal yang sangat penting. Bisa dibayangkan jika tidak ada Pancasila dalam kehidupan berbangsa di Indonesia, warga negara Indonesia yang berbeda agama tidak dapat menjalankan ibadah menurut keyakinan yang bertentangan dengan sila pertama. Akan terjadi monotonnya kepercayaan dan fanatisme yang menolak kepercayaan lain sehingga menghambat bangsa dalam perkembangan globalisasi. Generasi milenial. Istilah ini berasal dari kaum milenial yang dicetuskan oleh dua sejarawan dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe, dalam beberapa bukunya. Generasi milenial atau generasi Y disebut juga dengan generasi Mi atau Eco Boomer. Secara harfiah, tidak ada karakteristik demografis yang menentukan kelompok generasi satu ini. Namun, para ahli mengklasifikasikannya berdasarkan tahun mulai dan akhir. Klasifikasi generasi Y dibentuk untuk mereka yang lahir tahun 1980 sampai 1990 atau awal tahun 2000-an. Dan seterusnya. Generasi milenial muncul di saat aktivitas sehari-hari mulai dipengaruhi oleh internet dan perangkat seluler. Permasalahan. Maaf, tolong dibisukan mikrofonnya. Permasalahannya adalah, meski disukai dan digunakan oleh hampir semua orang, ternyata media sosial menyimpan sisi gelap. Ada sejumlah dampak negatif dari media sosial yang sulit untuk dihindari antara lain. Yang pertama, memicu cyberbullying. Yang kedua, mengganggu kegiatan lain. Seperti pada umumnya remaja kan harus belajar dan mengajar tugas sekolah atau kuliahnya. Namun sosial media sering menjadi distraksi yang sangat mengganggu. Yang ketiga, menjadi antisosial. Terlalu banyak berinteraksi secara virtual dapat membuat kita seakan lupa bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain di dunia nyata. Yang keempat, kejahatan. Maaf, moderator. Yang keempat, kejahatan di dunia maya. Fakta dari permasalahan. Yang pertama, kelompok remaja lebih sering memanfaatkan teknologi informasi untuk kegiatan hiburan. Yang kedua, remaja lebih banyak ditemukan sering memanfaatkan internet dan TIK untuk mengisi kegiatan hiburan mereka, seperti menggunakan sosial media atau mengakses kegiatan lainnya. Pembahasan. Yang pertama, kelompok remaja lebih sering memanfaatkan teknologi informasi untuk kegiatan hiburan dibandingkan kegiatan edukasi. Yang kedua, remaja lebih banyak ditemukan sering memanfaatkan internet dan TIK untuk mengisi kegiatan hiburan seperti menggunakan sosial media dan mengakses kegiatan terkait pendidikan. Yang ketiga, pemanfaatan internet dan dampaknya pada pelajar sekolah menengah atas ditemukan bahwa mereka lebih banyak menggunakan internet sebagai kepentingan hiburan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dan bacakan, dan saya kembalikan
kembali kepada moderator. Baiklah, setelah penyampaian materi dari Raffi tadi, apakah ada dari teman-teman yang ingin memberikan saran kepada kelompok kami berdasarkan materi yang sudah dijelaskan tadi? Jika ada, boleh raise hand atau diaktifkan saja mikrofonnya. Untuk pemberian saran ini, kami tunggu dalam waktu 5 menit ya, teman-teman. Apakah ada teman-teman, atau jika tidak bisa kita langsung ke sesi tanya jawab. Langsung aja, Kak. Baiklah, jika tidak ada saran dari teman-teman semua, kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan langsung raise hand atau hidupkan saja mikrofonnya. Baiklah, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Waktu kita 10 menit lagi, teman-teman. Bagi yang mau bertanya, silakan. Baiklah, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Oke, mungkin tidak. Tidak ada nih teman-teman yang mau bertanya. Iya, kepada teman-teman, apakah sudah mengerti dengan penjelasan kami tadi atau masih tidak paham apa-apa karena tidak ada yang bertanya?
Tadi judulnya apa ya? Baik, untuk judul materi dari kelompok 15 itu pengaruh media sosial terhadap nilai-nilai Pancasila dalam generasi milenial. Ya, izin bertanya nih. Pengaruh media sosial terhadap Oke. Jadi tadi kan dari sisi negatif aja yang dijelasin nih. Jadi kalau dari sisi positif apa yang dapat dijelaskan pengaruh media sosial yang baik terhadap Pancasila gitu. Boleh sebutkan nama untuk kami catat di notulen. Ya. Nama saya Nama Fadlan Gladys Siregar. Faren. Fadlan Gladys Siregar. Apa pertanyaannya tadi, Faren? Boleh diulangi lagi? Fadlan. Oh, Fadlan. Jadi pertanyaannya kan tadi yang dijelasin di sisi negatif. Ya. Nah, jadi pengaruh sisi positif terhadap perkembangan media sosial pada nilai-nilai Pancasila apa aja itu gitu. Oh, sisi positifnya ya. Ya. Kan nggak mungkin pengaruh media sosial itu dampak negatif aja, mungkin ada sisi positifnya. Baiklah, untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, jawab aja itu dulu, Kak. Soalnya waktu kita terbatas. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fadlan, yaitu dampak positif dari media sosial terhadap nilai-nilai Pancasila dalam generasi milenial. Dampak positif dari media sosial terhadap nilai-nilai Pancasila itu bisa kita lihat dari kemudahan kita dalam mengakses nilai-nilai yang ada dalam Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa. Jika biasanya kita hanya melihat dari apa yang ada di lingkungan sekitar kita, sekarang kita juga bisa melihat bagaimana bentuk atau cara dari agama lain dalam melakukan. Nando, Mohon Pak. maaf, ada yang boleh dilanjut, teman-teman? Lanjut, Kak, lanjut. Ya, silakan. Baiklah. Dampak positif media sosial terhadap nilai Pancasila yaitu dapat kita lihat dari yang nilai pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita berada dalam lingkungan yang beragama Islam, pasti yang kita lihat hanya bagaimana cara beribadah dan adat-adat atau cara yang ada dalam agama Islam tersebut. Tapi dengan adanya media sosial, kita bisa melihat bagaimana cara agama atau bentuk rumah ibadah dari agama-agama lain seperti Kristen, Buddha, Konghucu. Itu hanya dengan mengklik atau men-share di Google atau di aplikasi-aplikasi yang bisa memungkinkan kita untuk menemui hal tersebut. Untuk yang Pancasila yang nilai kedua, itu bisa kita lihat juga seperti adanya kehidupan sosial di dalam media sosial. Itu sangat banyak sekali orang-orang yang menggunakan media sosial sebagai tempat seperti hidup. Banyak sekali yang mengekspos atau mengekspor bagaimana hidup-hidupnya, apa yang terjadi. Bahkan ada juga yang melakukan curhat di media sosial. Jadi di sana kita bisa melihat kehidupan orang lain. Nah, untuk dampak positif dari yang nilai Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, kita juga bisa melihat di media sosial, yaitu ketika DPR atau lembaga-lembaga tertinggi di negara kita melakukan rapat ataupun membuat keputusan, itu pasti diekspor di media sosial.
Nah, jadi kita tidak perlu bersusah payah untuk pergi ke sana atau datang ke sana melihat apa yang terjadi di negeri kita ini, tapi hanya dengan media sosial kita bisa mengetahui apapun. Tapi hal itu harus kita filter karena tidak semua informasi yang ada di media sosial itu harus kita terima mentah-mentah. Karena begitu banyak oknum-oknum dan hacker yang berkeliaran. Seperti yang terjadi saat sekarang ini, yaitu adanya hacker yang meretas data masyarakat Indonesia. Nah, untuk yang nilai keempat yaitu musyawarah atau mufakat. Nah, kalau biasanya itu kita kalau mengadakan musyawarah atau mufakat itu kita harus bertatap muka atau bertemu langsung. Nah, dampak positif dengan adanya media sosial ini seperti kita sekarang ini. Kita berada di tempat yang berbeda-beda dan dengan jarak yang berbeda-beda juga, tapi bisa melakukan Zoom meeting untuk mata kuliah pagi ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk dampak positif dari adanya media sosial, kawan-kawan. Nah, yang untuk nilai kelima, nilai Pancasila yang 5 yaitu keadilan sosial. Nah, jadi bisa kita lihat ada di beberapa media sosial itu yang melakukan seperti open donasi, seperti melakukan kebaikan-kebaikan kepada masyarakat-masyarakat kecil. Nah, itu salah satu bentuk dampak positif. Dia memberikan sebuah contoh, sebuah bentuk yang sangat bermanfaat untuk kita lihat dan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sendiri. Jadi media sosial itu memiliki dampak yang sangat banyak sekali, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.